Nah, itulah catatan sejarah dari perjalanan Indonesia di SEA Games. Semoga itu bisa menjadi sebuah wawasan yang baik, sebuah gambaran background yang membuka konteks kita tentang sepak bola di SEA Games. Ada 7 kali ke final dan baru 2 kali. Kita sukses tahun 87 Berce Matula-Pelwa. Kita sukses medali emas 91 Anatoly Polosin. Dan kita memang sudah lama menantikan gelar medali emas di SEA Games sebagai stepping stone untuk tahapan prestasi berikutnya bagi sepak bola nasional. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Semalam pertandingan Villarreal Liverpool sudah berakhir dan berarti sudah ada yang memastikan ke final Liga Champion. Tapi saya akan mengulas semifinal Liga Champion dan memastikan siapa yang akan ke final setelah konten yang ini. Kali ini saya masih akan cerita, saya akan berkisah tentang event SEA Games atau menghangatkan SEA Games yang tinggal beberapa hari lagi, dan hari Jumat tanggal 6 Indonesia akan memulai kampanyenya, akan memulai upayanya untuk merebut medali emas SEA Games lawan tuan rumah Vietnam 6 Mei. Jadi jangan sampai lewat tanggal itu, momen itu. Kita akan lihat perjuangan timnas U23 untuk memenuhi hasrat, memenuhi keinginan mencapai target medali emas SEA Games yang sudah lama tidak pernah kembali mampir ke Indonesia sejak tahun 91. Jadi saya mau mengajak membuka memori, menghangatkan ingatan supaya saat memasuki SEA Games kita semua punya gambaran, punya konteks, punya background yang pas. Misalnya kita 7 kali sampai ke partai final di SEA Games, 2 kali juara 87 dan 91, dan 5 diantaranya harus puas dengan medali perak atau runner up. Lalu juga catatan lainnya supaya kita punya banyak pengetahuan, wawasan bahwa kita 4 kali jadi tuan rumah SEA Games, 79, 87, 97 dan juga 2011. Dari 4 kali kesempatan tuan rumah SEA Games itu ternyata kita hanya bisa memanfaatkan 1 kali medali emas sepak bola tahun 87. Jadi 3 lainnya 79, lalu 97 dan 2011 kita harus puas kalah di depan pendukung sendiri atau di halaman rumah kita sendiri oleh lawan-lawan kita dan gagal meraih medali emas. Nah, untuk menghangatkan ingatan maka saya mulai dari SEA Games 1979 di Jakarta. Saat itu dilatih oleh pelatih asal Belanda Will Curver. Dan generasi pemainnya adalah, misalnya saya nggak bisa sebutkan semua, tapi beberapa yang bisa saya sebutkan, misalnya Simpson Rumah Pasal, Berti Tutuarima, Iswadi Idris, Roni Patina Sarani, lalu juga Rudi Kelces, Dede Sulaiman, Risdianto, Rurinere juga termasuk di generasi 1979, dan mereka harus puas dengan medali perak runner up, kalah oleh Malaysia 1-0. Gol Malaysia ketika itu diciptakan oleh pemain bintang mereka Mohtar Dahari menit ke-21. Nah, kekalahan Indonesia di final SEA Games 79 akhirnya dibalas tahun 87. Indonesia kembali bertemu dengan Malaysia di SEA Games 87 di final. Waktu itu Indonesia dilatih oleh pelatih Berce Matula-Pelwa yang tahun sebelumnya 86 bisa meloloskan Indonesia ke semifinal Asian Games 86 di Seoul, Korea Selatan. Nah, generasi 87 itu adalah misalnya Ponirin Meka, ada Jaya Hartono, ada Marjuki Nyakmat, Patar Tambunan, Robi Darwis, Azari Rangkuti, Ricky Yakobi, Rurinere masih masuk, Heri Kiswanto, dan juga saya harus sebut pencetak gol atau pahlawan kemenangan Indonesia Ribut Waidi. Jadi Indonesia membalas kekalahan tahun 79 dari Malaysia di tahun 87 saat jadi tuan rumah SEA Games 87 Jakarta lewat gol tunggal Ribut Waidi di perpanjangan waktu atau tepatnya menit ke-91. 1-0 itu emas pertama SEA Games Indonesia. Lalu kemudian emas keduanya terjadi tahun 91 di Manila. Waktu itu generasi atau dipimpin oleh pelatih asal Uni Soviet
Anatoly Polosin yang dikenal tangan besi, yang sangat tempaan fisiknya begitu sangat keras, dengan manajer timnya yang sangat terkenal juga adalah IGK Manila, yang pemusatan latihannya di Pusdikpom Cimahi, karena waktu itu IGK Manila bertugas sebagai Danpom di Pusdikpom Cimahi, dan kemudian berhasil meraih medali emas di Manila. Waktu itu lawannya Thailand. Skornya 0-0 sampai perpanjangan waktu, dan akhirnya menang adu penalti 4-3. Ada 6 penendang. Ya, kedua tim harus menyelesaikan pertandingan adu penalti lawan Thailand itu dengan 6 penendang, dan dari tim kita yang bisa mengeksekusi tendangan penalti dengan baik adalah Ferel Hatu, lalu juga Heriansyah, Arseto Solo waktu itu, lalu ada Yusuf Ekodono dan Sudirman. Sementara 2 pemain yang gagal mengeksekusi penalti adalah Maman Suryaman dan Widodo C. Putro. Generasi tahun 91 menjaga gawang adalah Edi Harto, lalu juga ada Erik Ibrahim. Pemain belakangnya Feril Hatu yang juga kapten kesebelasan, ada Heri Setiawan, ada Robi Darwis, ada Aji Santoso, ada Sudirman, ada Toyo Haryono. Saya nggak bisa sebutin satu-satu. Yang saya ingat ada Maman Suryaman, ada Heriansyah, Yusuf Ekodono, Widodo C. Putro, Peri Sandria, Rocky Putrei, dan Bambang Nurdiansyah. Juga Hanafing waktu itu di tahun 91. Itulah emas kedua Indonesia di SEA Games, dan sampai sekarang belum terulang. Sudah 31 tahun. Lalu kemudian final berikutnya terjadi tahun 2011. Waktu itu dipimpin oleh 97 dulu. 97 pelatihnya asal Belanda, Henk Willem, yang sebelumnya mengantarkan Bandung Raya jadi juara Liga Indonesia. Lalu memimpin timnas Indonesia di SEA Games 87 juga di Jakarta, dan finalnya lawan Thailand lagi. Jadi 91 lawan Thailand kita menang adu penalti, 97 di Jakarta finalnya lawan Thailand lagi, tapi waktu itu kita kalah adu penalti. Waktu itu di babak sampai perpanjangan waktu skornya 1-1, dan akhirnya kalah di pertandingan adu penalti 4-2 dari Thailand. Indonesia yang berhasil mengeksekusi penalti waktu itu berhasil adalah Aji Santoso dan Fahri Husaini, sementara Roni Wabia dan Uston Nawawi gagal. Saat itu kita kalah dari Thailand yang diperkuat oleh Kiati Suksena Muang, ada Tawan Slipan, ada Rawut Srimaka. Nah, kita kalah 97, Henk Willem. Lalu final berikutnya 2011 di Jakarta. Juga waktu itu pelatihnya Rahmat Darmawan. Kalah oleh Malaysia dengan skor 1-1 di perpanjangan waktu, dan kemudian harus adu penalti, kita kalah 4-3. Jadi waktu itu timnas Indonesia generasinya penjaga gawang adalah Kurnia Meiga, lalu ada Diego Michel, Hasim Kipu, ada Dirga Lasut, Andik Firmansyah, Titus Bonai, Patrick Wanggai, Egy Melgiansyah waktu itu main, Abdurrahman di depan, Gunawan Dwi Cahyo waktu itu, dan kita harus mengakui kekalahan dari Malaysia. Bahtiar Badrol waktu itu Malaysia diperkuat, dan kita kalah dengan adu penalti 4-3. Berikutnya SEA Games 2013 masih Coach Rahmat Darmawan kembali back to back bawa Indonesia ke final. Kali ini SEA Games di Myanmar 2013, dan final kali ini lawan Thailand. Indonesia akhirnya kembali kalah 1-0 dari Thailand, dan generasi 2013 adalah pemain-pemain seperti Kurnia Meiga, lalu ada Ramdhani Lestaluhu, Dedi Santoso, Manahati Lestusen, Andik Firmansyah juga masih main, Ferry Pahabol, Bayu Gatra, Alvin Tua Salamoni, dan beberapa pemain lain. Tentu saya nggak bisa sebutkan satu persatu, ada yang saya lupa, tetapi yang pasti itu adalah back to back Coach Rahmat Darmawan mempersembahkan medali perak atau runner up di SEA Games 2011 dan 2013. Lalu kemudian terakhir final terakhir Indonesia adalah 2019 SEA Games di Manila, dan Indonesia kalah di final oleh Vietnam 3-0. Timnas Indonesia dilatih oleh Indra Syafri, dan waktu itu generasi pemainnya adalah ada Nadio Argawinata di bawah Mister Gawang, ada Bagas Adi, ada Nur Hidayat, Evan Dimas, Julfiandi, Witan Sulaiman, Egy Maulana sudah main di SEA Games, ada Rahmat Irianto juga, Asnawi sudah masuk, Sadi Ramdhani, dan juga Osvaldo Hai.
Ketika itu kita kalah 3-0 dari Vietnam. Dan kali ini tentu kita berharap setelah 7 kali final dengan hasil 2 kali juara di 2022 yang harusnya SEA Games Vietnam 2021 di asuhan Coach Shin Tae-yong, kita berharap penantian medali emas itu bisa terpenuhi oleh generasi saat ini. Ada 3 pemain senior yang menambahi skuad Timnas Indonesia, generasi Egy Maulana, ada Witan, ada Asnawi, ada Rizky Ridho. 3 pemain senior adalah Fahrudin, Ricky Kambuaya, dan Maklok. Kita berharap penantian lama itu bisa terwujud dan kita punya pengalaman jadi tuan rumah 4 kali, hanya sekali kita juara, jadi belum tentu. Walaupun Vietnam tuan rumah, Vietnam lawan berat, maka Vietnam lah yang akan otomatis melenggang atau dengan jalan mudah. Walaupun kita tetap harus waspada, apalagi Vietnam adalah lawan pertama kita di babak penyisihan grup. Vietnam, Timor Leste, Filipina, dan Myanmar. Lalu kita berharap lolos ke semifinal dan tentunya kita semua berharap bisa ke final. Tapi sekali lagi kita berharap perjalanan tim ini bisa sangat berjalan baik walaupun tantangan cukup berat. Baik dari tuan rumah Vietnam, Thailand, Malaysia, lawan-lawan tradisional Indonesia, Singapura, maupun juga Myanmar. Nah, itulah catatan sejarah dari perjalanan Indonesia di SEA Games. Semoga itu bisa menjadi sebuah wawasan yang baik, sebuah gambaran background yang membuka konteks kita tentang sepak bola di SEA Games. Ada 7 kali ke final dan baru 2 kali. Kita sukses tahun 87 Bersem Atula Pelwa. Kita sukses medali emas 91 Anatoly Polosin. Dan kita memang sudah lama menantikan gelar medali emas di SEA Games sebagai stepping stone untuk tahapan prestasi berikutnya bagi sepak bola nasional. Kita sama-sama berharap di tahun 2022 ini kita sama-sama dukung, kita sama-sama akan simak bagaimana perjuangan Egy Maulana dan Witan Sulaiman di Hanoi, Vietnam. Sekali lagi, jadi solusi bukan polusi sepak bola dan tetap digocek Bung Toel.